Bismillah. Nabda Ustaz. طيب فضل نحن نبدأ. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu hadis Arba'in Nawawi yang akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Tariqul Huda Habibullah taala. Untuk itu kepada Ustaz falyatafadhal masykura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam bentuk kenikmatan. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu. Sehingga kita bisa kembali bertemu untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-6 insyaallah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hadis ke-6 dari hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis ke-6, kita setorkan terlebih dahulu, kita dengarkan setoran rekan-rekan yang ingin setoran 5 atau 6 orang, silahkan. Mana Ustaz ya? Baik, silahkan Akh Famuji. Bismillah. Al-haditsul khamis. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Ustaz, kemarin kan Pak Sudirman Ahmad minta nomor 1 ya Ustaz ya? Taib, beliau ada? Tapi beliau hari ini izin Ustaz karena mertuanya sedang masuk ICU, jadi beliau menunggu di sana Ustaz. Taib, syafahullah. Taib, kita lanjut yang lain. Silakan. Tafadhol kepada Hilmi. Taib. Bismillah. Santai wadih ya Syekh. Wadih jiddan. Fadhal. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ممتاز بارك الله فيك. من آخر؟ Ahmad Sutisna. Man? Ahmad Sutisna, tafadhol. Akh Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis al-khamis. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Man akhar? Tafadhol Maulid Adami. نمسد الحادث الخامس
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث من أمرنا هذا ما لا ليس خطأ ليس من لكن في من 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 أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ممتاز. من آخر؟ تفضل أحد تامتومو. طيب الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب من آخر؟ تفضل شمشul Maras. طيب Bismillah. Hadis kelima, an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatil li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, masih ada waktu ya, silakan. 2 orang lagi. Tafadhal Rosyid min Bekasi. Bismillah, sauti wadih Ustaz. Wadih jiddan. Oke, syukran Ustaz. Bismillah. Al-hadithul khamis an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Man akhar? Tafadhal Ahtodi Aulia min Mataram. Taib, hadal akhir. Akhshaha Ahtodi. Ahtodi Aulia. Taib, fadal Ahtodi. Al-hadithul khamis an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, 1 orang ditunjuk. Ana punya beberapa soal di sini untuk murajaah. Silahkan. 1 orang ditunjuk. Tafadhal Tisno min Lampung. Taib, siapa? Tisno. Trisno hadir. Hadir, Ustaz. Taib, Trisno sebagai murajaah kemarin fil usbu'il madhi, di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas hadis kelima. Nah, di sana ada perkataan Ibnu Qayyim yang menyebutkan ada 3 perkara yang tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah berkumpul dalam jiwa seorang muslim. Apa itu? Silakan. Konser, Anda lupa? Lupa ya. Taib, yang lain? Ana boleh Ustaz? Silakan, Famuji. Syirik dengan tauhid dengan syirik. Mumtaz. Bid'ah dengan sunnah. Mumtaz. Ittiba dengan ibtida. Mumtaz. 4 atau 3 ya tadi? Kalau yang 4 silakan. Kalau 4 satunya apa lagi ya? Taat dengan maksiat, Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi ada 4 ya, ada 3 atau 4 perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tidak akan pernah bersatu. Tauhid dengan syirik, kemudian sunnah dengan bid'ah, ittiba dengan ibtida, taat dengan maksiat. Baik, kemudian silahkan ditunjuk lagi. Kepada Wahyana min Bekasi, tafadhol. Wujud.
Wahyana. Tafadhol dibuka mic-nya. Atau Maulid Adami. Tafadhol. Baik. Maulid Adami, soal kedua sebagai murojaah. Kenapa amalan bid'ah termasuk dalam kategori yang paling buruk dari kabair adzunub, dari dosa-dosa besar? Kenapa? Amalan bid'ah itu termasuk amalan yang dilakukan oleh pelakunya sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua sebelumnya? Jawaban yang kedua, Ustaz. Iya. Ada 2 alasan kemarin. Yang antum sebutkan itu alasan kedua. Alasan pertamanya apa? Sebelum dia menganggap bahwa amalan takorup ini, amalan bid'ah ini adalah bentuk takorup dia kepada Allah. Betul, itu alasan kedua. Sebelumnya dia menganggap apa tuh amalan tersebut? Amalan apa? Yang pertama, pelaku bid'ah itu menganggap baik, menganggap apa? Yastahsinuha, menganggap baik apa yang dia kerjakan. Nah, jadi setelah dia menganggap baik amalan yang dia kerjakan yang pada hakikatnya adalah kebid'ahan, kemudian yang kedua, dia beranggapan beristiqomah di atasnya sebagai bentuk taqarrub ilallah. Taib Mumtaz, barakallahu. Kemudian yang lain. Edi Tamtomo, tafadhol. Maju Ustaz. Taib, Edi Tantomo, kemarin kita telah menyebutkan 1 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ancaman bagi yang menyelisihi ajaran Allah. Nasita Ustaz. Nasita, taib. Siapa yang bisa? Pamuji. Nasita, Aidan Ustaz. Nasita, taib. Yang lain siapa? Ayat yang menyebutkan tentang ancaman bagi yang menyelisihi ajaran Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Silakan. Siapa? Syamsul Maros. Taib, silakan. Samsul. Hadir. Syamsul. Tafadhol dibuka mic-nya. La taj'alu doa ar-rasul. Laisa hadza. An-Nur 63, Ustaz. Iya, An-Nur ya 63, betul. Coba. Iya. Bukan la taj'alu doa, Ustaz. Bukan ya? Bukan. Coba Hilmi ada? Tafadhol Hilmi. Afwan ya Syekh. Apa itu ayatnya? Taib. Hilmi, tafadhol. Silakan. Afwan tadi ketutup. Taib. Ya, Mahyal ayat. Mau menyampaikan yang dibacakan itu memang ayat 63, tapi mungkin bukan di bagian situnya, Ustaz ya. Oke, Taib ya. Mungkin ada yang salah ya ayatnya. Coba yang dimaksud bagaimana ayatnya? Mungkin kalau terkait dengan konteks yang antum tanyakan, mungkin di potongan akhirnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ada Ustaz? Taib, nam sahih hada wa ma'urid. Jadi apa? Ini potongan ayat yang menjelaskan tentang ancaman bagi yang menyelisihi ajaran Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi dari ajaran Allah, ajaran agama. Kenapa? Antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Taib Mumtaz, barakallahu fik. Taib, sudah ya kita lanjut dan kita masuk ke pembahasan hadis ke-6. Taib. Sebentar. Al-hadits sadis. Taib, man yaqra, fadal. Hilmi, tafadhol.
sekalian ahli. Hadis ini Ustaz. Tab 6, hadis as-sadis. Baik, bismillah. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. طيب يمكنك أن تقرأ ترجمة؟ فضل. طيب بسم الله. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antaranya perkara-perkara syubhat. Tidak banyak manusia yang mengetahui tentang hal tersebut. Famanittaqa syubhat. Maka barang siapa yang berpegang pada syubhat, berpegang berhati-hati. Iya. Barang siapa yang berhati-hati pada syubhat, faqad istabra'a, maka sungguh dia telah menjaga, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Baik. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh ya Ustaz ya? Iya, yang terjatuh Mumtaz? Jatuh pada syubhat, maka dia terjatuh pada hal yang haram. Karra'i rahawla rima, seperti ra'i itu apa namanya? Pengembala ya? Pengembala Mumtaz. Ya. Seperti pengembala? Seperti pengembala yang mengembalai di sekitar ladang. Di sekitar padang. Ladang. Di sekitar ladang. Baik. Yushiku an yarta'a fihi. Yang dilarang untuk memasukinya. Yang dilarang memasukinya. Baik. Yang dilarang untuk memasukinya. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap setiap raja memiliki wilayah kekuasaannya. Taib. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kekuasaan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwasanya kekuasaan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging yang jika baik segumpal daging itu maka baik pula seluruh tubuh. Tetapi jika buruk segumpal daging itu maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, Mumtaz, barakallahu fiik, ini termasuk hadis ke-6 yang akan kita bahas secara singkat dari penjelasan buku panduan yang kita pegang, di mana hadis ke-6 ini poin pertama adalah hadis ketiga yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang menjadi bagian dari hadis-hadis pokok dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang telah berlalu bahwa
Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ada 3 hadis pokok yang mengandung kandungan seluruh ajaran Islam. Di mana hadis pertama merupakan hadis Niat. Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niat. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua itu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang man ahdatsa fi amrina, itu hadis yang kelima. Dan hadis yang ketiga merupakan hadis dari Nu'man bin Bashir, yaitu tentang innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurum mustabihat. Nah, itu apa? Hadis ketiga yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagai 3 pokok hadis yang terkandung di dalamnya apa? Ajaran Islam. Kemudian nanti ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab menjadi 4. Beliau menambahkan hadis keempat adalah hadis yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu hadis ke-7, yang mana hadis tersebut berbunyi ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah, yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari. Akan datang penjelasannya. Taib. Jadi kita sudah punya apa? Penjelasan dari Imam Ahmad, kemudian ditambahkan sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullahu ta'ala. Taib. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir. Taib. Jangan terbalik ya. Di sana ada An-Nu'man bin Thabit. Nah, kalau An-Nu'man bin Thabit itu siapa? Ada yang tahu? An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit itu termasuk tabi'in sigor. Artinya dari kalangan tabi'in. Imam Abu Hanifah Mumtaz. Itu apa? Imam Abu Hanifah. Yang namanya Nu'man bin Thabit. Yang beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Nah, An-Nu'man bin Bashir ini seorang sahabat Nabi. Kunyah beliau Abu Abdillah. Yang mana An-Nu'man bin Bashir tuwfiya, wafat pada tahun 65 Hijriah. An-Nu'man bin Bashir wafat pada tahun 65 Hijriah. Baik. Kemudian keutamaan An-Nu'man bin Bashir, maka An-Nu'man bin Bashir termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan doa keberkahan langsung dari Rasulullah. Karena kalau kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW sangat akrab dengan para sahabatnya, dan di sana ada berbagai macam atau berbagai sahabat yang mendapatkan keutamaan doa Nabi. Dan kita tahu di antara alamat kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad diberikan doa yang mustajab ketika beliau berdoa. Nah, maka An-Nu'man bin Bashir termasuk sahabat yang mendapatkan doa Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan An-Nu'man bin Bashir bi'annahu saya'ishu hamidan. Kata Rasulullah bahwa An-Nu'man bin Bashir akan hidup selama di dunia dengan kehidupan yang hamidan, yang bagus, yang tenang, yang tentram. Sudah dijamin tuh kehidupan siapa? An-Nu'man bin Bashir oleh Rasulullah. Artinya hidupnya apa? Penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Wa yuqtal syahidan, dan Nu'man bin Bashir akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syahid, mati syahid, merupakan kematian yang diidam-idamkan oleh seluruh para sahabat, syahidan. Wa yadkhul al-jannah, dan An-Nu'man bin Bashir didoakan oleh Nabi Muhammad dengan doa bahwasanya Nu'man bin Bashir termasuk salah satu penduduk atau penghuni surga. Jadi Nabi Muhammad SAW mendoakan An-Nu'man bin Bashir dengan 3 doa. Pertama, mendapatkan kehidupan yang hamidan, yang tenang, tentram, damai. Yang kedua, wa yuqtal syahidan, akan wafat pada
keadaan syahid, dan yang ketiga wa yadkhulul jannah, dan akan masuk ke dalam surga. Nah, itu apa? Keutamaan Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi yang mendapatkan doa. Coba di sini ada yang bisa menyebutkan sahabat lain yang mendapatkan doa langsung khusus dari Rasulullah? 2 atau 3 orang, silahkan. Pak Muji mau nyoba sebutkan sahabat Nabi yang mendapatkan doa langsung oleh Rasulullah dan terkabul. Silakan. Siapa Nah, ini? Ustaz. Ini anak-anak buka aja Ustaz ya. Oh iya, silakan. Mohon bantuan ya, yang membuka mic nanti yang Ustaz, mic antum gua tutup karena anak buka tadi. Coba siapa di sini? Azmi, silakan. Ibnu Abbas, bagaimana doanya? Alimuhu fit tawil, Ustaz. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas termasuk juga betul sahabat Nabi yang mendapatkan doa langsung dari Nabi, yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Itu apa Ibnu Abbas. Mumtaz. Kemudian siapa? Syahrul, Ukasyah. Bagaimana Ukasyah didoakan oleh Nabi? Silahkan. Ketika Rasulullah menceritakan tentang orang-orang yang nanti dihisab ketika dihisab tanpa azab. Tanpa azab, langsung Ukasyah meminta doa itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mendoakannya. Mumtaz, Ukasyah ketika Rasulullah mengumumkan ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa ada hisab, tanpa ada azab. Maka ketika itu Ukasyah langsung berdiri dan meminta bagian satu kursi, satu tiket dari 70.000 jumlah tersebut. Maka kata Allah, Ukasyah termasuk di dalamnya. Mumtaz. Kemudian Al-Ghazi, Ghazi, silakan. Sa'ad bin Waqqas, bagaimana? Bin Waqqas, Ustaz. Ya, gimana? Doanya yang Allahumma saddid romaitahu, tepatkan lemparan panahnya. Mumtaz. Jadi Wajib da'watahu. Mumtaz. Rasulullah SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan doa bahwasanya, ya Allah, berikanlah ketepatan di setiap lemparan panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah melesatkan setiap busur panah kecuali akan tepat sasaran. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Rasulullah pun mendoakan Sa'ad memiliki doa mustajab. Baik, kemudian sudah ya, banyak ya ala kulihal keluarga Yasir, masya Allah ya di sana ada istrinya yaitu siapa? Sumayyah, yang merupakan syahidah pertama yang ada dalam sejarah Islam yang tertulis, syahidah pertama dari kalangan wanita. Anas bin Malik, Umar bin Khattab. Mumtaz ya, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk di al-mufradat, silakan. Man yaqra, fadal. Tafadhol Adi Saputra min Cirebon. Silakan dibuka mic-nya. Adi Saputra, tafadhol dibuka mic-nya. Ada yang lain, silakan. Atau Rashid. Silakan, Rashid. Nah, Ustaz. Mufradat, Ustaz ya? Nah, sahih al-mufradat. Bismillah. Bayyinun, zahirun. Mumtaz. Bayyin bermakna zahirun, artinya jelas atau nampak kejelasannya. Baik, kemudian Umurun. Sya'unun au
Wa ahwalun. Oh, afwan Ustaz. Wa ahwalun. Taib. Umurun itu jamak dari amrun yang artinya perkara-perkara. Maksud atau muradif dalam bahasa Arabnya adalah syu'unun, artinya keadaan-keadaan. Wa ahwalun sama muradif dari syu'un. Taib. Urusan-urusan, keadaan-keadaan, perkara-perkara. Itu umurun, muradifnya syu'unun. Sya'nun ya, kalau umurun itu apa? Amrun, syu'unun mufradnya dia sya'nun, ahwalun itu mufradnya apa? Halun. Taib. Kemudian Mushtabihatun. Laisa wadihan halaha hilluha, wala hilluha wala haram hirmatuha, wala hirmatuha. hirmatuha atau hurmatuha, hurmatuha ya. Wala hurmatuha. Taib. Apa mushtabihat itu laisa wadihan hilluha, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya. Taib. Mushtabihat itu kan apa? Mushtabihatun. Mushtabihatun mufraduha. Nah, mushtabihah fil lughah itu ikhtilatun. Jadi mushtabihatun fil lughati dalam bahasa Arab artinya ikhtilat. Ikhtilat artinya tercampur. Ketika tercampur tidak jelas mana kehalalannya dan juga apa mana keharamannya. Taib. Kemudian Famanit taqasyubahat tarkuha huna awqa'un al-zahiru mawqi'ul mudammiru mudmari ta'ziman li sya'niha litajtanibus syubahati litajannubis syubahati. Taib. Famanittaqa syubuhat dan barang siapa yang menjaga dirinya, ittaqa menjaga dirinya, membuat benteng antara dirinya dengan syubuhat, bermakna tarakaha meninggalkannya. Taib apa meninggalkannya. Nah, maka huna, nah setelahnya ini apa? Penjelasan tentang apa? Sisi bahasa. Huna auqa adz-dzahir. Di sini dinampakkan kata syubuhat. Mauqi al-mudmar yang harusnya disembunyikan dengan kata apa? Ha. Coba perhatikan. Kan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma terus katsirum minan nas. Nah, famanittaqa syubuhat. Kan syubuhat kan sudah disebutkan di atas. Nah, maka seharusnya ketika menyebutkan famanittaqa syubuhat itu apa? Mudmarkan, disembunyikan. Artinya apa? Famanittaqoha. Pakai hak apa? Hak domir. Tapi apa? Di sini Rasulullah malah menampakkan kembali famanittaqo syubuhat. Kenapa? Ta'ziman sebagai bentuk keagungan, kebesaran apanya? Perkaranya. Saking apa luar biasa nih perkara apa syubuhat ini. Makanya apa? Rasulullah ditampakkan kembali litajannubis syubuhat. Untuk apa? Untuk benar-benar dijauhi. Taib. Kemudian istabarro'a lidinihi. Taib. Tolaba baro'atun. Tolabu baro'atin fi yusrin minan naqsi. Taib. Minan naqsi Wa irdihi bihafdhihi amma ya'abu alaihi. Taib. Istabro'a lidinihi artinya apa? Tolabu baro'atin, meminta apa? Berlepas diri. Fi yusrin dalam apa? Dalam keadaan yang benar-benar mudah. Taib. Untuk apa? Untuk menjaga
wa irdihi, menjaga apa? Kehormatannya. Taib, amma yu'abu alaih, dari sesuatu yang akan mencacati agamanya dan juga kehormatannya. Jadi istabro'a lidinihi apa? Mencari atau apa? Membuat atau tolabu bara'atin, meminta apa? Berlepas diri dari dari segala hal kekurangan, kesalahan, kejelekan yang akan mencacati kehormatannya dan juga apa? Agamanya. Taib. Kemudian Alhama. Alhama. Afwan Zat. Haulal hima. Al-hima. Al-mahdhuru ala ghairi malikihi. Taib. Apanya? Pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan kepada atau oleh orang yang tidak memilikinya. Taib, ala ghairi malikihi, artinya apa? Al-hima itu aturan yang tidak boleh dilanggar. Taib. Kemudian yarta'u fihi an ta'kula masyiyatuhu minhu. Taib, artinya apa? Hewan gembalaan yang memakan dari sesuatu yang bukan bagiannya. Nah, ini kan apa? Nanti apa akan ada ya penjelasannya tentang apa? Tentang perumpamaan ini. Taib. Kemudian ala harfu istiftahi yadullu ala tahqiqi ma ba'dahu. Taib, ala harfu istiftah, huruf yang membuka apa namanya? Konteks baru, teks baru untuk menunjukkan apa? Penekanan untuk teks setelahnya. Ala, ingatlah, ketahuilah. Harfu istiftah ya dulu ala tahqiqi ma ba'da. Kemudian mudghatan qat'atun lahmun qit'atu lahmin wal muradu al qalbu. Taib. wa summiya qalba litaqallubihi fil umuri min halin ila halin ukhra. Taib. Mudghah telah berlalu ya apa namanya penjelasannya di hadis ke berapa? Di hadis ke-4 ya. Taib. Qit'atul lahmin merupakan apa? Potongan daging. Yang dimaksud di sini apa? Al-qalbu, yaitu jantung. Wasumiya qalban, kenapa hati disebut qalban atau jantung disebut apa? Qalban, gimana? Terbolak-balik saja. Iya, karena apa? Karena mudahnya apa? Terbolak-balik fil umuri, dalam segala perkara. Min halin ila halin ukhra. Karena apa? Ingat, hati atau jantung atau qalbun itu mutlak apa? Dikuasai oleh Allah. Allah yang apa? Yuqallibuhu haitsu masya'a. Apa? Allah yang membolak-balikan apa? Hati seseorang sesuai apa? Kehendaknya. Kita sebagai apa? Seorang hamba ya hanya bisa apa? Berdoa. Makanya salah satu doa yang harus benar-benar dirutinkan adalah doanya Rasulullah yang berbunyi bagaimana? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mumtaz, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau yang semisal dengan ungkapan ini. Jadi apa itu? Kenapa? Karena tadi hati mutlak dipegang oleh apa? Oleh Allah. Hai apa? Yuqallibuhu haitsu ma syaa, atau dibolak-balikan apa? Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hima al-muhma min itlaqin masdar ala ismil maf'uli. Taib, ini apa? Ala ismil maf'ul. Taib, apa ini apa? Cuma tambahan apa? Lugawiyah ya. Al-hima al-mahma. Taib, sesuatu yang apa? Menjadi aturan atau larangan. Taib, kemudian asyarah. Taib, syukran ala qiraatika ya man al-akh. Taib. Man akhar, fadal. Tafadhal Ahmad Adami. Silakan. Silakan dibuka. Taib. Asy-syarhu yarsiduna hadzal
haditsu yursyiduna ha? yursyiduna Yursiduna hadzal haditsu annama ahallallahu wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa hazzamu. La, hadza khata. Was sahih wa harramahu Allahu. Oh itu apa Ustaz? Kira ada huruf titiknya. Ya, itu apa salah? Itu salah. Yang betul itu ra, bukan zai, bukan za. Wa harramahu Allahu. Wa harramahu Allahu wa rasuluhu kulla baina wadihin kulla bayyinin kulla bayyinin wadihin. Ya, wadihin. Baik, oke. Apa namanya? Kita tulis dulu ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita, membimbing kita untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah Allah dan Rasulnya telah menghalalkan segala sesuatu. Artinya nilai halal itu mutlak harus datang dari Allah dan datang dari Rasul. Bukan datang dari logika atau bukan datang dari perasaan semata. Jadi nilai kehalalan segala sesuatu itu mutlak harus datang dari Allah dalam Al-Quran berarti, dan harus mutlak datang dari Rasul. Artinya dari apa? Hadis-hadis Nabi. Baik, kemudian wa harramahullahu wa rasuluhu. Dan apa demikian pula nilai keharaman harus datang dari Allah dan juga apa harus datang dari Rasulnya. Maka setiap yang halal dan yang haram yang telah Allah nilai itu apa benar-benar telah jelas dan wadih, terang dalam syariat Islam ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, Al-An'am ya, ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayat. Dalam surat Al-An'am ayat 55 Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami telah memperinci ayat-ayat. Artinya apa? Di antara perincian ayat-ayat tersebut adalah apa? Menjelaskan kehalalan dan apa menjelaskan keharaman. Walitastabina sabilul mujrimin, dan kami pun telah menjelaskan jalan-jalan orang-orang yang akan binasa. Maka apa namanya jalan-jalan tersebut harus dihindari. Taib. Kemudian fadhal. Fadhal, man yaqra? Maulid. Ustaz, tutup. Taib. Wa innamal khawfu 'alal muslimi minal asya'il al-mustabihati allati tukhfiya ala kathirin minan nasi. Taib. Taib. Wa innamal khawfu, maka di sini apa? Harus adanya rasa takut, rasa kekhawatiran. Al-khawf, di mana khawf merupakan apa? Ketakutan, kekhawatiran. Dan khawf juga merupakan apa? Satu dari rukun-rukun ibadah yang harus ada di setiap jiwa muslim dan muslimah. Al-khawf, rasa takut. Karena kita tahu rukun ibadat ada 3. Ada al-khawf, rasa takut. Ada mahabbah, rasa cinta. Dan yang ketiga apa? Roja, rasa harap. Artinya 3 rukun ibadah ini harus ada dalam jiwa setiap muslim. Nah, maka ketika seorang muslim dihadapkan dengan perkara-perkara yang samar-samar, yang apa? Syubhat, maka dominankan rasa khaufnya, rasa takutnya. Apa namanya? Karena perkara-perkara syubhat ini itu apa? Tersembunyi dari kebanyakan manusia. Kemudian faman tarakal asya'a faman tarakal asya'a allati laysat wadihatan
wadihatal wadihatal halli wala wadihatal harrama hurmati faqad tamalahu bara'ata dinihi wal abdi wal bu'da an wuqu'ihi fil harami. Taib. Sampai dulu ya. Taib. Faman tarokal asya, maka barang siapa yang meninggalkan asya, perkara-perkara yang syubhat itu, taib, allati laisat wadihatal hil, yang perkara-perkara ini apa? Tidak jelas kehalalannya, dan wala wadihatal hurmah, dan tidak jelas juga apa? Keharumannya. Maka ketika seseorang telah taib ya, faman taroka, maka apa taroka di sini jelas apa ada sesuatu yang harus disertai ketika apa taroka tersebut apa, yaitu keimanan dan juga apa ilmu. Artinya apa? Ketika dia meninggalkan perkara tersebut mutlak harus apa? Karena dasar iman dan apa? Karena dasar apa? Ilmu. Bukan ketika dia meninggalkan perkara tersebut karena apa? Karena memang apa namanya kondisinya tidak apa? Tidak tepat atau menghalanginya. Mungkin apa? Tutup apa namanya perkaranya atau habis perkaranya. Nah, itu dia meninggalkannya apa? Bukan yang dimaksud. Nah, dia meninggalkan perkara tersebut itu apa? Atas dasar keimanan dan juga apa? Atas dasar keilmuannya. Nah, maka jika dia telah apa meninggalkan itu semua, faqattam malahu, maka dia telah menyempurnakan bagian dari agamanya dan telah terjauh dari apa? Terjerumus dari keharaman. Baik, kemudian wasiyanati irdihi an kalamin nas bima yu'ibuna alaih bisababi irtikabihi hadal mustabih. Jadi apa? Tadi ya, yang pertama apa? Bara'ata dinihi, itu yang pertama. Yang kedua apa? Terjauh dari terjerumus ke dalam keharaman, dan yang ketiga menjaga kehormatannya dari perkataan manusia, yang mana perkataan manusia ini apa bisa apa namanya terucap atau keluar yu'ibuna alaih, apa mencacati kehormatannya, bisa babi irtikabihi, disebabkan apa dia melakukan atau terjerumus melakukan apa perkara syubhat tersebut. Jadi ketika seseorang terjatuh dalam perkara syubhat yang tidak jelas halal dan haramnya, terkadang apa di sana ada perkataan manusia yang manusia memandang hal tersebut apa itu tercela, maka apa bisa apa namanya menilai atau mengurangi apa kehormatannya, muruahnya. Makanya apa seorang muslim itu apa harus menjaga dirinya dari apa dari perkara-perkara yang bisa mengurangi muruah dan kehormatannya. Baik, kemudian wa man lam yajtanibil mustabihat faqad irdun arada nafsahu arada. Ini fi'il saya. Naam, sahih. Arada nafsahu imma fil wuqu'i fil harami au ikhtiyabi. Taib, apa? Wa man lam yajtanib, dan barang siapa yang tidak mampu menjauh dari perkara syubhat tersebut, begitu ringannya dia bermudah-mudahan dalam perkara syubhat yang sehingga dia tidak bisa meninggalkannya, maka sungguh dia telah menawarkan dirinya, arada nafsahu, menawarkan dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam dua perkara, imma fil huquq fil haram,
bisa jadi apa yang dia kerjakan yang dia nilai itu ringan, padahal itu merupakan keharuman. Atau yang kedua, dia telah menjerumuskan dirinya untuk untuk digibahi oleh orang. Makanya seorang muslim harus menjaga muruahnya, kehormatannya, jangan sampai menjadi bahan iktiab, gibahan manusia. Taib. Itu penjelasan singkat dari hadis ini. Taib. Sekarang kita masuk di ma yustafadu minal hadis. Taib. Syukran ala qiraatika. Al-an man yaqra, fadal. Ilham. Tafadhal. Naam. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala ila an qala ma yustafadu minal hadis. Al-awwal al-hatsu ala fi'lil halali wajtinabil harami wasyubuhati. Baik. Jadi faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini jelas. Pertama, al-hatsu, motivasi, dorongan, anjuran untuk setiap muslim dan muslimah itu untuk fi'lil halal, senantiasa melakukan, bertindak, mencari sesuatu yang halal. Dan kita telah jelaskan bahwa yang halal itu mutlak harus datang penilaiannya dari Allah dan juga dari Rasulnya. Dan yang kedua, seorang muslim harus senantiasa ijtinab, menjauh, menahan dirinya dari keharuman dan juga syubhat. Ini kandungan penting dari hadis yang ke-6 ini. Baik, kemudian yang kedua. Al-thani anna syubuhati la ya'lamuha illa al-qalilu minan nasi. Sesungguhnya perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharumannya, itu tidak banyak. La ya'lamuha illa al-qalil, tidak diketahui perkara syubhat tersebut illal qalil, kecuali sedikit dari manusia. Artinya yang sedikit ini dialah yang memiliki keilmuan yang yang sungguh yang banyak ya tentang tentang perkara-perkara syubhat. Baik. Kemudian al-thalith al-muhafazatu ala umuriddin wa mura'atil muru'atil insaniyah. Baik. Faidah ketiga, al-muhafazatu, menjaga, artinya menjaga ya ala umuriddin, terhadap perkara-perkara agama. Jadi seorang muslim dan muslimah itu harus senantiasa memiliki bagian untuk menjaga perkara-perkara agama ini. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ayat yang yang menjelaskan tentang agama ini terjaga. Ada? Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafiz. Taib, itu kan ayat Al-Hijr ya, ayat ke-9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di bagian potongan akhirnya wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami lahu, terhadap agama ini, az-zikir, agama ini, lahafizun, sungguh telah menjamin penjagaannya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjaga, menyebutkan dengan dhamir nahnu untuk ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan. Inna, dan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan kata nahnu, maka di sana ada bagian makhluk Allah yang ikut serta. Bukan berarti Allah tidak mampu, tapi mengagungkan makhluk yang masuk dalam bagian itu. Wa inna lahu lahafidun, dan inna, maka para ulama ahlul ilmi itu kan mereka-mereka yang masuk di dalam bagian menjaga agama Allah, yang merupakan ta'diman lahum, bentuk penghormatan Allah, pengagungan Allah terhadap mereka. Baik, kemudian Rabi' anna man lam yatawaqqa syubuhati fi kasbihi wa ma'ashihi faqad arada nafsahu imma lil
Huku itu ya, itu huku ya, betul. Lil huku'i apa wawu qaf ditambahkan wawu ya. Lil huku'i, baik. Imma lil wuqu'i fi 'irdihi awil wuqu'i fil harami. Baik. Sesungguhnya seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya dari syubhat. Baik, yang mana syubhat tersebut apa? Ada dalam kasbihi penghasilannya. Wa ma'asyihi dan kehidupannya. Masya Allah ya, syubhat itu apa? Bertebaran di kasabnya, di penghasilannya, wa ma'asyih dan di kehidupannya. Maka ketika seorang tidak mampu, artinya apa? Memang lalai, tidak ada usaha untuk apa? Untuk menjaga syubhat tersebut apa? Maka dia telah menawarkan dirinya, telah menjerumuskan dirinya dalam dua perkara, terjatuh dalam apa? Terjatuh dalam keharuman, imma lil wuqu' fi irdihi, atau apa? Yang pertama apa? Dia telah menjatuhkan dirinya apa? Dia telah menjatuhkan harga dirinya. Taib, itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia telah menjatuhkan dirinya apa? Dalam keharuman. Taib. Yang kelima. Al-khamis saddu kulli dzari'atin tuaddi ilal harami wal muharramat. Taib. Hadis ini, hadis kelima apa? Menjelaskan tentang apa? Bagaimana syariat menutup segala celah, segala apa? Pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada keharuman, kepada sesuatu yang haram dan yang diharamkan. Taib, diganti yang terakhir. Silakan. Syukron ala qiraatika. Amin min Tangsel. Silakan. Hai kalau Ustaz. Taib, fadhal. Al-an nahnu fi raqam sadis. Raqam sadis. Raqam sadis. Al-hasu ala islahil qalbi wa an bisolahati wa anna bisolahihi yasluhu kulla syai'in wa bi fasadihi bi fasada kulla syai'in minal insani. Taib sebentar ya. Taib, yang keenam, faedah yang bisa kita petik adalah motivasi untuk kita semua untuk apa? Senantiasa memperbaiki hati. Yang mana hati itu apa? Disebut hati karena tadi dia mudahnya terbolak-balik ke kanan, ke kiri, ke atas, dan seterusnya. Karena bolak-balik hati tersebut merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba harus apa? Senantiasa menjaga hati ini. Karena ketika hati itu baik, maka apa? Akan menjadi baik pula segala urutannya. Karena penampilan jawarih, anggota tubuh itu apa? Menggambarkan isi dari hatinya. Sebagaimana apa? Ketika hati itu fasad, buruk, rusak, maka apa? Akan ditampilkan, ditampakkan oleh jawarihuhu, oleh anggota tubuh. Jarak 1 meter 1 senti. Akhirnya jarak. Iqra. As-sabi. Anal aqla. Afan itu dimatiin tolong mic-nya. Fi qalbi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Taib. Annal aqla fil qalbi. Sesungguhnya apa? Akal itu berada apa? Dalam hati. Artinya apa? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Taib, ini potongan ayat ini kira-kira ada yang tahu nggak terkait tentang apa? Tentang apa nih? Fatakuna lahum, dan milik mereka hati-hati yang yaqiluna biha, yang harusnya apa? Mereka gunakan untuk berpikir. Tentang apa? Taib. Ini afan ya, ayat yang ana maksud ini berarti beda ya. Taib. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Artinya ketika apa? Kita sempurnakan ayatnya dalam surat Al-Hajj ayat ke
46 itu apa? Afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Artinya apa? Allah atau Al-Qur'an itu apa? Memotivasi untuk apa? Manusia itu apa? Fasiru fil ardi, lihatlah bumi ini. Taib. Maka ketika kita mentadaburi bumi yang merupakan apa? Ayat-ayat kauniyah Allah, maka apa? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, harusnya apa? Hati-hati itu bisa apa? Bisa berpikir bahwasanya apa? Setiap yang ada di muka bumi ini apa? Merupakan ada penciptanya, ada yang mengaturnya. Semakin apa? Semakin kokohlah apa? Ketauhidan orang tersebut. Taib. Kemudian jadi apa? Annal aqla fil qalbi. Taib. Yang ke-8 yang terakhir. Asaminu in ikhtiyara toyibun toyibil kasbi Taib. Yadulluka ala salahil qalbi. Taib. Sesungguhnya ikhtiar, usaha mencari kebaikan, apa namanya, usaha, taib ya, ina ikhtiyara tayyibil kasab, sesungguhnya apa? Memilih pekerjaan yang baik itu, sesungguhnya apa? Memilih pekerjaan yang baik itu ya duluka akan mengantarkanmu ala solahil qalbi, kepada apa? Baiknya hati. Kenapa? Karena yang toyib itu apa? Akan membuat tenang apa? Hati. Akan datang penjelasannya apa? Tentang penjelasan ismu, dosa. Dosa itu apa? Ketika seseorang melakukan dosa, maka dia apa? Akan gelisah hatinya. Maka demikian pula ketika apa? Seseorang apa? Memiliki pekerjaan yang apa? Tidak toyib, tidak halal, tidak baik, maka apa? Hatinya pun apa? Cepat atau lambat dia apa? Akan memberontak, artinya akan tidak tenang dengan apa yang dihasilkannya. Maka ketika pilihan bekerja dengan pekerjaan yang baik akan apa? Mengantarkan seseorang kepada baiknya hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ayyul kasabi atyab, pekerjaan apa yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadih, apa namanya, kemampuan seseorang dengan apa? Hasil jerih payahnya. Jelas apa? Dalam melakukan atau mencari pekerjaan apa? Di atas kehalalan yang telah apa? Allah halalkan. Taib, barakallahu fikum. Sampai di sini pertemuan kita apa? Hadis ke-6. Semoga apa? Bisa dipahami. Taib. Dari Ana cukup ya. Langsung notatif atau bisa bolehkan aja? Taib, untuk pertemuan kita kali ini apa? Kita cukupkan aja ya. Oh, taib. Ada pertanyaan dan apa? Sebelum Ana tutup, apa namanya? Ana apa namanya? Ingatkan bahwa apa? 2 pekan lagi dan pekan yang akan datang kita apa? Akan mengadakan ujian UTS ya. UTS dari apa? Dari hadis pertama dan hadis ke-8. Oleh karenanya apa? Banyak-banyak di murojaah apa yang telah kita pelajari supaya apa? Supaya terlihat sebagian pemahaman dari kita semua, dan sebagai gambaran nanti UTS-nya apa? Berjumlah 50 soal ya, 50 soal yang mana apa? Di sana ada pilihan ganda, benar salah, dan juga apa? Ada esai 1 kata. Artinya apa? Mengisi esai dengan 1 kata. Taib. Dan apa untuk pekan ini insya Allah ya, malam ini atau besok itu Ana share latihan ke-3 dari apa? Pekan ke berapa ini? Pekan ke-6 ya. Pekan ke-6. Baik, jadi apa nanti apa Ana share ya ke admin malam ini atau besok latihan apa ke-3. Taib, dari Ana cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.